Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Al-Ghifari dari kelas KPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Mughal. Sejarah dinasti Mughal ini adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di wilayah India. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita bahas dulu tentang berdirinya dinasti Mughal ini. Dinasti Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526, dan kerajaan ini berdiri setelah Babur berhasil mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat I. Kemenangannya tersebut menjadi awal berdirinya kekuasaan Mughal di India. Sejak saat itu, dinasti Mughal berkembang menjadi kekaisaran besar yang menguasai sebagian besar wilayah Asia Selatan. Jadi seperti itu sejarah dinasti Mughal didirikan. Setelah itu kita akan lanjut ke pengertian sejarah dinasti Mughal. Secara etimologis, kata Mughal ini berasal dari kata Monogol, karena Babur memiliki garis keturunan dari bangsa Mongol melalui Genghis Khan. Namun, dalam praktik pemerintahannya, dinasti Mughal ini tidak hanya dipengaruhi oleh budaya Mongol, tetapi juga oleh budaya Persia, tradisi Islam, serta budaya lokal India. Perpaduan berbagai budaya tersebut membuat peradaban Mughal memiliki ciri khas yang unik. Berikut tokoh-tokoh penting dalam dinasti Mughal. Nah, yang pertama ada Babur, yang kedua ada Humayun, yang ketiga ada Akbar, yang keempat ada Jahangir, yang kelima ada Shah Jahan, yang terakhir ada Aurangzeb. Berikut ini adalah tokoh-tokoh penting dalam dinasti Mughal. Kita akan jelaskan satu persatu dari mulai Babur. Babur ini adalah tokoh pendiri dinasti Mughal. Terus yang kedua ada Humayun. Humayun ini yang melanjutkan pemerintahan Babur meskipun sempat mengalami kesulitan. Nah, lanjut lagi, yang ketiga ada Akbar. Akbar ini yang membawa dinasti Mughal mencapai masa kejayaan. Terus yang Jahangir yang mempertahankan stabilitas kerajaan. Yang kelima Shah Jahan yang terkenal karena membangun Taj Mahal. Dan yang terakhir ada Aurangzeb. Aurangzeb ini yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mughal. Jadi dulu itu kekuasaan Mughal itu gak terlalu besar, mungkin kecil lah, dan dibesarkan oleh yang ini nih, Aurangzeb. Jadi itu tadi adalah tokoh-tokoh penting dalam dinasti Mughal. Kita langsung lanjut saja ke masa kejayaan. Masa kejayaan dinasti Mughal ini terjadi pada masa pemerintahan Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan. Jadi 6 tokoh tadi itu masa kejayaannya dinasti Mughal itu hanya terjadi pada 3 tokoh saja. Yang pertama ya Akbar dulu, terus Jahangir, dan Shah Jahan. Pada masa ini kerajaan dinasti Mughal ini mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, perdagangan, seni, budaya, politik, terus arsitektur, dan lain-lain. Salah satu peninggalan paling terkenal dari masa ini adalah bangunan Taj
Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan sebagai makam untuk istrinya. Baik, langsung ke perkembangan dinasti Mughal. Perkembangan dinasti Mughal ini cukup banyak, ada 5. Yang pertama, perkembangan dalam bidang politik. Yang kedua, wilayah dan kekuasaan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang keempat, bidang seni, budaya, arsitektur. Terus yang terakhir atau yang kelima adalah sosial dan keagamaan. Lanjut saja. Jadi tadi kita bahas tentang masa kejayaan dan perkembangan. Selain itu, dinasti Mughal itu selain ada masa kejayaannya, juga ada faktor kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan antara lain, yang pertama, perebutan kekuasaan. Yang kedua, pemberontakan dari berbagai wilayah. Yang ketiga, kebijakan keagamaan yang memicu konflik. Yang keempat, melemahnya kondisi ekonomi. Yang terakhir, campur tangan bangsa Eropa, terutama Inggris. Jadi meskipun sempat berkembang, dinasti Mughal ini juga ada faktor kemundurannya. Jadi kesimpulannya, dinasti Mughal ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di wilayah India. Dinasti ini memberikan kontribusi besar dalam bidang pemerintahan, ekonomi, seni, dan budaya. Walaupun akhirnya mengalami kemunduran, warisan peradaban Mughal seperti arsitektur, seni, dan budaya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Baik, cukup segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua yang menonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.